Nah, sekarang mana yang paling utama? Haji itu ada 3 cara. Ya, ada yang ifrad, ada tamattu, ada qiran. Apa itu ifrad? Ifrad haji dulu baru umroh. Ya, Nabi itu melakukan haji dulu baru umroh. Ini afdol. Yang kedua tamattu, senang-senang artinya. Artinya umroh dulu baru haji. Ya. Yang ketiga qiran, berbarengan. Nah, ini. Di sini ya. Mana yang lebih utama dalam di sini katakan wa yu'addu naskan ala auja afdali al-ifrad in i'tamar fi sanatin hajj. Ya, dan menunaikan ibadah haji dan umrah yang paling utama adalah ifrad menurut mazhab Syafi'i, yaitu kalau dia umrah di tahun haji. Saya haji tahun 1000 seandainya nih 1444, ya, hajinya tahun 1444, ya, maka dan umrohnya berapa? Tahun 1443. Bagaimana? Kita udah umroh dulu baru haji, maka itu bukan ifrad. Tapi kalau di haji di tahun yang pertama, nah itu namanya ifrad, ya. Itu haji dulu kemudian umrah, ya. Yang kedua tamattu. Apa itu tamattu? Ayya'tamir tsumma yahij, yaitu umrah dulu baru haji, ya. Ini biasa yang kloter pertama, ya. Kloter pertama berangkatnya duluan, ya, daripada dia nunggu, ya, apa, hari Arafah kan masih lama tuh, 9 Zulhijjah, ya. Ini datangnya dari bulan Syawal, dia biasa umrah dulu. Nah, umrah dulu, udah selesai umrah baru nanti dia haji terakhir. Tapi kalau kloter terakhir enak, justru lebih enak, lebih afdol, lebih utama. Dia bisa haji dulu baru umrah. Summal qiran. Kemudian yang ketiga qiran. Apa? Ihram dengan bersamaan dengan keduanya. Jadi pakai baju umrahnya gitu. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Saya ihram untuk haji dan umrah dan ihram untuk keduanya, ya. Atau bil umrah, atau dia umrah kemudian haji sebelum tawaf, ya. Itu juga disebut qiran, ya, itu umrah dulu kemudian ihram untuk haji sebelum tawaf, ya. Wajib alal mutamatti adam bi arba'ati syuhur. Nah, kalau orang yang tamattu kena denda. Ya, kalau ifrad tadi haji dulu baru tidak kena denda, dia sunnah afdal. Tapi kalau umrah dulu baru haji kena denda, ya, kena denda dengan 4 syarat. Yang pertama alla yakuna min ahlil haram, dia bukan orang dari negeri haram, bukan dari orang Mekah asli, bukan, ya. Kalau orang Mekah asli lagi, kalau orang asli Mekah gimana? Dia terserah, dia mau umrah dulu boleh. Dan ihramnya dari pintu rumahnya, nggak perlu harus ke mikot, nggak keluar batasan kota tadi, ya. Kalau orang Mekah asli dari negeri haram. Wala bainahu wa bainal haram duna masafatul qasar, dan rumahnya tidak di bawah masafatul qasar. Itu masafatul qasar 82 kilo. Ya, di bawah 82 kilo dari kota Mekah dan negeri haram. Kalau lebih maka dia kena denda, tapi kalau kurang tidak kena denda. Yang kedua ayyahrama bil umrah fi asyhur hajj, ya, hendaknya dia ihram dengan umrah di bulan haji. Dari bilang saya, ya, di bulan haji. Hajinya kapan? Tahun ini. Dia umrah dulu baru dia haji, berarti kena denda, ya. Kalau tahun, ya, enggak. Ayyakuna fi sanatin wahidah, dalam 1 tahun yang sama. Tapi kalau udah ini
di tahun 2042 kita udah umroh, nanti 2043 atau 44 24 baru 42 atau 43 atau 44 kita baru haji, bagaimana? Nah itu bisa ifrad, bisa tamattu, seserah kita, ya, nggak ada masalah itu. Dan yang keempat, alla yarji ilal miqat, dan hendaknya tidak kembali kepada miqat lagi, ya, kalau kita kembali ke miqat, maka tidak jadi dendanya. Wa alal qarin damu bisyartan, dan orang yang melakukan haji qarin, apa qarin? Berbarengan haji dan umrohnya, kena denda dengan dua syarat. Kalau bukan orang ahli Mekah dan tidak kembali kepada miqat setelah masuk Mekah. Alla ya'ud ila al-miqat ba'd dukhul Mekah. Hendaknya tidak kembali kepada miqat setelah masuk kota Mekah. Nah, ya, kalau dia nggak balik lagi itu kena denda. Faslun damu tamattu wal qaran wa tarkul ihram min al-miqat wa tarku ramya wal mabit bizlah wa min syatun udhiyah. Apa dendanya? Dendanya hanya orang-orang yang melakukan haji dengan tamattu, yaitu umrah dulu baru haji, ya, atau berbarengan, dan dia meninggalkan ihram dari miqat, dia ihramnya dari hotel soalnya contohnya, atau meninggalkan melempar jumrah dan dia meninggalkan bermalam di Muzdalifah. Apa dendanya? 4 hal ini. 1 ekor kambing, ya, 1 ekor berapa? 2,5 juta lah, ya. Jadi kalau pakai dinar, pakai dirham, yang sesuai dengan zaman Rasul, harga kambing dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak berubah, 2,5 juta rata-rata, ya. Itu kalau, makanya kalau kita pakai punya dinar itu, 1 dinar itu ditukar, ya, harganya 2,5 juta, ya. Kalau uang-uang yang lain kan naik turun, ya, ya, tapi kalau dinar dia segitu stabil, ada keutamannya, ya. Kalau tidak mampu, saya tidak punya uang, nggak bisa beli kambing, puasa 10 hari, ya, puasa 10 hari, 3 hari di dalam haji, 7 hari jika kembali ke negerinya. Jadi sebelum kita wukuf di Arafah, ya, kita puasa 3 hari, ya, tanggal 6, 7, 8, ya. Kalau kita udah melakukan umrah tuh baru haji, berarti kita puasa 3 hari, 3 hari. Yang penting sebelum wukuf di Arafah. Nanti selesai lempar jumrah, sudah tahallul, kita kembali ke negeri kita. Di negeri kita kita puasa. Negerinya di Cina, ya berarti puasa di Cina. Negerinya di Indonesia, puasanya di Indonesia. Seandainya kita nggak puasa di Mekah, bagaimana? 10 harinya kita bayar di negeri kita. Bagaimana caranya? 3 hari kita puasa, lalu berhenti, tidak puasa selama 4 hari, baru kita puasa lagi 7 hari. Jadi antara 3 dan 7 itu harus ada jarak minimal 4 hari. Ini bagi orang yang tidak mampu berkurban kambing, ya. Itu yang hal-hal yang diharamkan, ya, melanggar, meninggalkan hal-hal yang diwajibkan dalam ibadah haji. Fasa selanjutnya, ya harum bil ihram sittatu anwa, ada 6 perkara yang diharamkan dalam kita melakukan haji dan umrah. Apa saja? Insyaallah minggu depan kita jelaskan, ya. Wallahu alam.